Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini, di minggu pagi ini, sebelum nanti kita akan beribadah tentunya ya, kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan biarlah melalui firman Tuhan kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan pemeliharaan Tuhan juga atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga mohon tuntunan-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi ini saya ambilkan dari Yakobus 1 ayat 26. Saya bacakan. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan pagi ini bahwa kalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, ya mungkin dia juga ke gereja, oh dia tadi juga menyanyikan puji-pujian, oh dia juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi selepas itu, setelah dari tempat ibadah pulang, di rumahnya dia nggak bisa mengendalikan diri. Oh ucapannya, perkataannya itu sudah lewat batas, bahkan ada kata-kata yang berseberangan atau bertentangan dengan pada waktu di ibadah. Maka dikatakan sia-sia ibadahnya. Dalam ibadah mungkin dia mengatakan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik, aku bersyukur, Engkau sungguh luar biasa. Tapi sampai di rumah keluhan demi keluhan mulai datang ya. Keluar dari mulutnya kata-kata, urip kok rekoso, pokoknya mengeluh, bersungut-sungut. Ya, berarti ibadahnya tadi yang kelihatannya indah sekali, bahwa kata-katanya itu kata-kata yang luar biasa, pujiannya sepertinya luar biasa, itu semua jadi sia-sia. Karena itu hati-hati, kita harus bisa mengekang lidah, kita harus bisa mengendalikan lidah, artinya mengendalikan ucapan dan perkataan kita. Jadi Tuhan tidak hanya melihat pada waktu kita sedang beribadah, ketika sedang misalkan dalam gedung gereja sedang memuji Tuhan, oh luar biasa. Tetapi bagaimana setelah keluar dari tempat itu? Bagaimana ketika dia ketemu dengan orang-orang di luar? Bagaimana ketika dia mulai menjalani rutinitas atau aktivitas hidupnya? Apakah juga sama seperti ketika dia sedang berdoa dan memuji Tuhan? Jadi di gereja seperti yang seringkali ada istilah orang kalau ke gereja atau di gereja seperti malaikat semua. Tapi ketika pulang ke rumahnya sudah jadi malaikatnya hilang, ya, jadi jahat semua. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi atas hidup kita. Ya, jadi istilahnya bahwa ibadah sesungguhnya itu bukan hanya ketika kita sedang ada dalam gedung gereja atau sedang memuji Tuhan, sedang berdoa, bukan hanya itu. Ibadah kita di hadapan Tuhan itu lebih dari sekedar dalam waktu kita sedang sembahyang di gereja ataupun sedang berdoa. Tetapi seluruh perjalanan hidup kita itu seperti ibadah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya memperhatikan kita ketika kita sedang berdoa. Tuhan tidak hanya memperhatikan kita ketika kita sedang memuji Dia. Tuhan tidak hanya memperhatikan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan di gereja misalnya. Tetapi Tuhan juga memperhatikan ketika engkau sedang marah dengan suamimu, marah dengan istrimu, marah dengan anak-anakmu, marah dengan orang tuamu. Tuhan juga memperhatikan ketika engkau kecewa dengan orang-orang yang kau kasih. Tuhan memperhatikan apa yang kau ucapkan dari mulutmu ketika engkau disakiti. Tuhan juga memperhatikan apa yang diucapkan mulutmu ketika engkau mengalami kegagalan.
Tuhan juga memperhatikan apa yang diucapkan mulutmu ketika ada orang yang merendahkan engkau. Nah, artinya dalam setiap waktu dalam hidup kita, Tuhan memperhatikan semuanya. Jadi, kalau kita hanya kelihatan tanda kutip suci, baik, ya, kudus, itu ketika ketika sedang beribadah saja, maka dikatakan sia-sia ibadah kita. Ya, jadi memang betul kita ibadah harus sungguh-sungguh dengan segenap hati. Jangan lupa selepas itu, setelah beribadah, ketika kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, Tuhan pun memperhatikan hidup kita. Jangan sampai ketika kita dalam ibadah bersyukur. Oh, bersyukur karena Tuhan baik, karena Tuhan ya sekalipun mengalami masalah aku bersyukur. Wah, Tuhan luar biasa ya. Kita memuji-muji Tuhan. Tapi bagaimana setelah keluar dari gereja? Ketika tiba-tiba ada orang datang ke rumahnya, Bude, hutangnya belum disaur. Bagaimana ketika sampai di rumah anak berkata, Bu, Ma, makanannya mana? Padahal di gereja berkata, terima kasih untuk pemeliharaanmu Tuhan. Sampai rumah nggak ada makanan, anak minta makan. Bagaimana respon kita? Apakah kita akan mengatakan, kamu diam? Atau kita akan mengatakan, ayo kita berdoa nak. Kita percaya dipelihara Tuhan. Nah, sikap-sikap yang seperti ini jangan pernah diabaikan. Artinya apa? Jangan sampai ketika kita dalam gereja baik, di luar jadi nggak baik. Artinya, mari, mau di gereja, mau di rumah, di masyarakat, dimanapun, jaga hidup kita karena Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan selalu mendengarkan apa yang kita ucapkan. Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Karena itu jaga ya perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita itu tidak sama ketika kita di gereja dan ketika kita di luar gereja. Ayo, dimanapun kita berada, pastikan ucapan kita sama. Ketika di gereja kita bersyukur, di masyarakat juga bersyukur. Ketika menghadapi masalah, tetap bersandar kepada Tuhan. Di gereja kita berdoa dengan luar biasa indahnya. Di rumah, mari hidup kita pun menggambarkan hal yang sama. Yaitu kita menjadi orang-orang yang konsisten. Di gereja memuji Tuhan, di rumah memuji Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita selalu memuliakan Tuhan. Jangan sampai hanya pada waktu beribadah. Hati-hati dengan perkataan kita. Jaga lidah kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang mengajar kami untuk kami menjaga lidah kami, mengekang lidah kami, supaya bukan hanya pada waktu ibadah kami kelihatan baik dan benar, tetapi dalam seluruh kehidupan kami tetap bisa menguasai diri, tetap bisa mengendalikan diri, tetap bisa mengekang lidah kami, sehingga ibadah kami tidak sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan hari ini hidup kami, termasuk ibadah kami, dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dan dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, siap-siap untuk ibadah ya. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.